Yuk, mulai yuk. Ila khabarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti deh fasal dulu ya. Silakan Pak. Tentang kita kan. Oh ya. Ya, fasal. Bos kasebut ing dalem hadise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setuhune rukune Islam iku 5 perkara. Kang dihin itu yang pertama ngucapaken syahadat. Loro tegese ngucapaken asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi di agama kita itu ditanggung kehidupannya ketika masuk Islam, itu ditanggung kehidupannya, ditanggung kebahagiaannya selama 24 jam. Karena apa? Rukunnya di Islam itu pertama syahadat. Nah, syahadat itu hurufnya syahadat. Hurufnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 24. Syahadat tauhid 24, syahadat rasul 24. Sehari 12 jam. Syahadat tauhid 12, syahadat rasul 12. Sehari 12 jam, semalam 12 jam. Jadi syahadat tauhid dan syahadat rasul ini manakala benar-benar diucapkan sampai ala dhuhril qalbi, dasar hati kita, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan hidup 24 jam full. Hati kita akan dikai senang, dikai enak, dikai ini. Gitu loh. Kita kayak gitu. Sehingga awake dhewe ini sehari semalam mbok kudu seneng terus nih. Arep nglamar ora payu, ya tetap seneng. Ora rabi-rabi, ya tetap seneng. Lah itu memang ngono kuwi kok. Dia ora susah. Itu hebatnya. Jadi ditanggung hidup bahagia 24. Karena 24 jam yang akan datang kan kita nggak tahu. Yang tahu kan yang kita lakukan sekarang. Yang kemarin sudah lewat. Dan yang besok belum tahu. Sekarang. Jadi rukun Islam iku ana 5 sing pertama syahadat. Nah, pentingnya syahadat itu seperti itu. Gitu loh. Pentingnya syahadat itu kita baca terus, maka akan menghidupkan kita 24 jam. Hidup terus. Nah, karena apa? Karena ketika kita banyak bersyahadat, maka akan tumbuh kekuatan. Oh, itu. Jadi kita dari kau mau syahadat sehari berapa kali? Ayo. Ya, tidak salah tok lah. Nah, kita mau mempunyai karakter yang kuat, gitu, mempunyai karakter yang kuat dalam segala medan,
kita suruh memperbanyak baca syahadat. Gitu. Wah, sampeyan buat dalam di medan kayak apa? Oke. Ketika orang itu kuat syahadatnya. Itu mau diapa-apakan, mungkin bahkan sampai ditembak lewat mil. Tembak cinta ya. Oh, tembak cinta. Amunisi itu asing. Ya tadi bisa dilawan gitu. Yes. Jadi jelas bahwa rukun Islam pertama adalah syahadat. Yang ketika sering kita baca syahadat, semakin kita semakin kuat. Nah, tegese aneksane ingsun lan anekodaken ingsun setune ora ana pangeran kang sinembah kelawan hak angin Allah Subhanahu wa taala. Kang mesti anane, kang muhal adame, yang pasti adanya dan muhal tidak ada, kang wis agawe pitung langit lan pitung bumi, lan kan murba meseso itu sing menguasai ing makhluk kabeh. Lan malih anaksane ingsun setune Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah iku dadi utusane Allah Subhanahu wa taala. Diutus marang sekabehane manungsa lan jin lan malaikat, kautus nekaaken ilmu syariat tarekat hakikat. Nek melihat ini gitu kan, bahwa kekuatan Islam itu di pribadi kita masing-masing itu syahadat. Lah syahadat yang sering kita ucapkan ini, kalau melihat keterangan yang ada gitu kan, itu harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Maksudnya ketika kita bersyahadat, bertauhid, syahadat tauhidnya itu, dan syahadat rasulnya kudu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Itu maksudnya wong Islam iku nek hurung nglakoni haji, hurung nglakoni tekan Mekah, hurung nglakoni tekan ngene Kanjeng Nabi, itu hurung sempurna syahadat. Itu loh. Jadi ini yang kemudian jadi cambuk bagi kita, bahwa bagaimana kita bisa berupaya, bisa sampai Makkah, bisa sampai Madinah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya menyaksikan tiada Tuhan itu di Makkah ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ya di Madinah. Makanya menggunakan konsep fikihnya itu, orang usaha sampai Mekah dan sampai Madinah, sekalipun sampai jual pekarangan, itu harus diusahakan. Sekalipun sampai jual harus diusahakan, karena dalam rangka menguatkan. Nek hanya sekedar lesane tok, belum sampai melihat kekuatan ini, kekuatan data kan kurang sama Mas ya. Ya kan? Ketika kita baru mengucapkan itu, ini belum kuat. Kalau toh kita sudah melihat gitu, boy, luar biasa kekuatan syahadat kita. Yes. Jadi apa bersaksi kepada Rasul adalah bersaksi, menyaksikan, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini apa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan diutus untuk kalangan manusia, jin dan malaikat. Misine
menyampaikan ilmu syariat, tarekat, hakikat. 3 hal ini mau. Yes, nanti ada keterangannya. Lan iya iku rukun Islam lan iman lan ihsan. Ya. Nah nang ngene apa? Klasifikasi nang ngene keterangan lain di samping syariat tarekat hakikat itu ya Islam, iman, ihsan. Jadi Islam iku laku lahiriah, iman laku batiniyah, ihsan gabungan dari dua-duanya. Lan kaping pindune rukune Islam iku anjenengaken salat 5 waktu kang cocok kelawan syarat rukune. Sing nomor loro rukune Islam tiang agama. Yang kedua adalah melakukan sholat 5 waktu dengan cocok syarat rukune, sesuai dengan aturannya. Ketika kita sholat tidak sesuai dengan aturan, maka sholat kita yo durung metu syarat. Aturan maine wong sholat itu piye toh? Aturan maine wong sholat itu nek miturut kelasé orang syariat, asalkan kita menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, baca Fatihah, ini, salam, selesai. Itu kelasé orang syariat. Kelasé orang tarekat ini lain lagi. Kelasé orang tarekat gitu, di samping Allahu Akbar, menghadap kiblat, Allahu Akbar, gitu kan? Hatinya juga ikut Allahu Akbar. Itu hatinya ikut Allahu Akbar. Hatinya yang menghadap kiblat. Nek sambil Allahu Akbar hatinya nanti kadang pikir yang lain. Gitu ya, mana-mana ya jalan-jalan. Ini harus niru ya. Itu sholat menurut orang tarekat. Nek menurut orang hakikat lagi, mulai dari Allahu Akbar ini sudah full dengan Gusti Allah semua. Mulai dari Allahu Akbar, terus semuanya total pasrah, total. Cara totalitas harus Gusti Allah semua. Itu orang hakikat. Lah, upaya bagaimana awake dhewe tidak hanya tertumpu pada kelas syariat terus. Kita itu ramai nang syariat, ya munggahno kelasnya. Yang tarekah, munggah meneh nang hakikat. Harapannya kayak gitu. Mulanya pentingnya kita ngaji terus itu kan itu. Bisa tambah kelasnya itu tambah, keilmuannya tambah kelasnya tambah. Yes. Kang kaping telune rukune Islam iku ngewehaken zakat maring fakir miskin. Jadi kekuatan keislaman kita gitu ya, tidak hanya dari segi meyakini persoalan-persoalan yang gaib gitu kan, meyakini persoalan-persoalan yang gaib, tapi juga kita meyakini amal sosial. Lewat amal sosial ini juga akan nambahi kekuatan kita, kekuatan keislaman kita. Masalahnya apa? Orang itu ketika zakat
Wong iku nek zakat itulah maknanya membersihkan. Semakin kita sering dibersihkan, semakin sering dibersihkan, maka perkembangannya itu semakin baik. Lah, kategori zakat ini sebenarnya tidak hanya tertumpu pada uang wae. Sebenarnya kayak gitu. Ono zakate awak, zakate badan, ono zakate bondo, gitu kan? Ono zakate pikir, misalkan zakate tenaga kita. Ya sampean iku duwe tenaga akeh, kadang sok nyumbang tenaga. Sampean duwe pikir akeh, nyumbang pikir. Gitu loh, itu juga upaya membersihkan. Gitu loh. Sampean duwe duit ya zakate duit, sampean duwe apa? Sing bisa tok keluarke apa? Sebenarnya pemahaman zakat ini luas sekali. Yang jelas di situ membersihkan. Nah, antara lain contoh itu banyak sekali. Orang itu kalau males-males untuk bantu temennya, maka bisa dilihat, gitu kan? Sering-sering sakit, tapi sing pedulinya dengan orang lain ini luar biasa, Bu. Luar biasa sehat. Antara lain seperti itu. Yes. Lah men prakteke memberikan zakat itu tidak harus taruhlah semuanya dibagikan. Kayak sekarang modelnya zakat itu kan dikelola sama lembaga itu kan ya, lembaga zakat. Kadang penasarufannya itu, apalagi kalau di kampung-kampung itu, kalau di kampung situ kalau lihat masjid kumpul ke, wis kumpul dibagi mana, nggak kita dek. Lah, nek zakat itu, ini diberikan pada bagian dari mustahik. Sebagian dari mustahik yang ada itu sudah cukup. Mustahik itu nabi rambil mustahik zakat. Penerima zakat itu ada berapa orang gitu. Mustahik zakat itu ada 8. Ketika dikasihkan salah satu dari 8 ini sudah cukup. Taruhlah satu kampung diakumaliskan jadi satu, dikasihkan satu orang, itu cukup. Atau dikasihkan berapa, cukup. Tidak harus kok semuanya dari sekian ini kembali lagi. Sistem pembagiannya itu malah lebih utama seperti itu. Jadi dibagikan. Taruhlah sasarannya ini orang fakir, gitu ya, fakir miskin. Dikumpul ke satu kampung, dikumpul ke dapat 1 ton taruhlah. Diberikan orang fakir 2 atau 3 atau 4. Biar apa? Dia benar-benar dia mampu dengan zakat itu, dia bisa mengembangkan. Ini sebenarnya lebih strategis. Bukannya pengentasan kemiskinan. Nek miskin nggak bisa dientaske. Karena justru malah ancaman bahwa ketika fungsi doa ini sudah tidak dipegang pada ahlinya, maka dunia ini akan membahayakan. Dungane wong fakir miskin itu kan, orang fakir miskin kan dapat bagian doa, itu kan, dalam rangka menstabilkan dunia ini. Orang miskin dapat bagian doa, orang kaya dapat bagian harta, orang alim dapat bagian ilmu, itu kan? Pemerintah dapat bagian adilnya, orang miskin dapat bagian doanya. Ketika orang miskin ini sudah tidak ada, ini bahaya malah. Jadi wis ora stabil meneh. Stabilitas dunia ini justru malah berkurang.
Lan kaping pate rukune Islam iku puasa ing dalem sasi Ramadan. Kelawan cocok syarat rukune. Lan kaping 5 rukun Islam iku lunga maring Baitullah Haram krana nglakoni haji lan umroh kelawan cukup syarat rukune sarta lamun cukup sangune lungane lan muni. Jadi rukune Islam yang keempat puasa Ramadan, kelima haji Baitullah dan umroh sana. Lah ini di antara rukun Islam yang ada ini itu semuanya kalimat semuanya itu mengacu pada perintah secara langsung. Seperti halnya sholat, gitu kan? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, diperintah langsung. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. You know? Sumu Ramadana, kutiba alaikumusiyam, kamu harus puasa. Sehingga perintah ini, itu kalimat perintah itu cenderung tidak begitu diterima secara 100% di hati kita masing-masing. Iya Ramil. Waktu sampean diperintah langsung hurung karuan langsung kerja. Gitu kan? Sampean diperintah salat kan dari kecil sampai sekarang kan masih malas-malas sholat atau kamu kan? Iya kan? Dengar adzan kayak gitu kan masih malas. Ya orang. Tidak hanya kamu, orang yang sering haji berkali-kali aja itu sholatnya masih malas. Gitu. Karena apa? Karena perintah itu. Lain halnya dengan ketika kita mengerjakan haji. Kalau kita mengerjakan haji, perintah melakukan haji, ibadah haji ini lain dengan perintah ibadah yang kayak sholat, puasa, zakat, itu lain. Nah haji itu kerjaannya senang, senang perintah haji itu. Itu karena apa? Karena kewajibannya disimpan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Jadi kewajibannya disimpan di huruf alanya itu tadi. Kalau kita berbicara grammar bahasa ini, disimpan di situ. Sehingga harapannya biar senang. Itulah. Lain hanya dengan sholat. Ayo sholat. Pasti dipikir. Gitu. Ayo zakat bisa dipikir. Ayo puasa, kuat pora ya puasa ya. Gitu. Lah ini perbedaan antara rukun Islam yang ada itu paling enak melakukannya haji itu paling senang sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita itu nek diperintahkan ragel. Kepinginnya merintah. Nafsu ini kita kan kayak gitu. Nafsu manusia pada umumnya kayak gitu. Diperintah itu kok enggak. Iya, makanya kan dasarnya di situ kita harus benar-benar takwa sehingga menjalankan rukun Islam ini benar-benar semuanya bisa baik. Itu ketika didasari dengan takwa. Bagi sing takwa wae saya malas-malas dik nglakoni salat. Gitu. Tak kono sampeyan ora sapa kuwi nek salat piye to sakjane. Gitu. Mumpung apa ora to? Males sih. Gitu kan. Cuma bagi orang-orang sing ya, terpepet butuh aja dia sholatnya mumpung. Ya lah. Kalau terpepet butuh, wah lagi mumpung. Nah, itu perbedaan rukun-rukun ini. Paling rukun Islam paling enak ngelakoni itu haji. Mesti senang. Senang. Yes, karena perintah itu mau. Yes. Lah, rukun ini, rukun Islam yang terakhir ini, gitu kan? Kenapa
kita disuruh sampai jual-jual pekarangan biar sampai Mekah untuk membuktikan syahadat kita. Kalau kita melihat sejarah zaman dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bangun renovasi Ka'bah, dan Nabi Adam kan pertama. Nabi Adam itu pertama yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam. Karena harapan Nabi Adam pada waktu itu setelah Nabi Adam dideportasi saka swarga, itu kan, yang dunia itu Nabi Adam kan jauh dari Allah sehingga kepengen dekat lagi dengan Allah. Karena carane mendekatkan diri dengan Allah, Gusti Allah perintah Nabi Adam untuk melakukan tawaf pada waktu itu. Melakukan tawaf di Makkah. Nah, tawaf itu pripun carane? Bagaimana caranya tawaf itu? Ya Allah, malaikat Jibril tanya sama Allah. Yo nanti keliling-keliling Baitullah. Nah, Baitullah itu di mana? Baitullah itu yo gawe sikik, buat dulu. Nah, gimana caranya buat? Di mana tempatnya? Akhirnya malaikat Jibril disuruh ngukur dari tengah-tengah surga. Cari tengah-tengah surga mana? Akhirnya ada di Makkah itu tengah-tengah surga di situ. Yes. Kalau sudah ketemu tengah-tengah surga, nanti Nabi Adam suruh untuk dirikan rumah Baitullah. Makanya di situ ini Al-Quran disampaikan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah, bahwa pertama rumah yang didirikan di alam dunia ini adalah Bakkah, Mekah. Bakkah Mekah itu sama. Pertama ada rumah di situ. Nah, pasca Nabi Adam, gitu kan? Kemudian muncullah Nabi Nuh alaihissalam, yang pada waktu itu konon masyarakatnya sangat luar biasa menentangnya, bahkan sampai anak istrinya menentang kalau Nabi Nuh. Akhirnya dilanda banjir, gitu kan? Dilanda banjir sampai Ka'bah hanyut, bahkan hilang Ka'bah itu, tinggal pondasinya. Nabi Ibrahim lah yang kemudian itu kan secara membangun. Setelah dibangun jadi, itu kan, Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk publikasi. Untuk publikasi bagaimana orang sejagat, seantero jagat ini biar bisa sampai Ka'bah semua. Nah, makanya dungane Nabi Ibrahim itu Allahumma ij'al af'idatan tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati manusia ini ada kehendak datang ke Makkah. Itu dengan tahwi ilaihi. Jadi semuanya gitu kan, sing Islam itu nek neng Mekah iki kepengen kabeh, Dik. Kabeh kepengen. Gak duwe duit wae kepengen nang Mekah. Karena itu respon doane Nabi Ibrahim. Lah, Nabi Ibrahim donga itu sembari neng kono panggil-panggil ruh. Bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Nabi Ibrahim naik, di situ ruh yang sudah dimasukkan di jasad dan roh yang belum ada jasadnya, ya, belum dimasukkan di jasad, semuanya dipanggil. Rohmu wes kita sih dulu dipanggil sama Nabi Ibrahim. Cuma yang jadi pertanyaan, Jamil berapa kali dipanggil sama Nabi Ibrahim dulu? Gitu kan? Ketika 10 kali, kesananya 10 kali. Gitu. Ketika 20 kali, kesananya 20 kali. Ketika kita dulu diulang-ulang sama Nabi Ibrahim, Jamil, baru siapa gitu kan? Ada kan orang manggil itu, gitu kan? Diulang-ulang kan ada yang sekali saja, gitu. Kalau pengulangannya itu banyak, ya kesannya ya wira-wiri.
Lah setelah semuanya ruh itu diundang semua, taruhlah absensinya itu tadi diringkas, dimasuk ke Hajar Aswad, jebret. Itu dimasuk ke mulutnya Hajar Aswad itu. So, lah makanya gitu, kita bagaimana diusahakan, kita bagaimana harus berusaha bisa agar sampai Mekah, sampai Madinah, dalam rangka kita hadir absennya. Makanya kalau orang tawaf kan harus melambaikan tangan saat sampai di Hajar Aswad. Ini kayak ketika kita absensi dipanggil Jamil hadir, kayak gitu. Itu kayak gitu filosofinya orang tawaf itu kayak gitu. Jadi ketika di Hajar Aswad pasti kita melambaikan Bismillah, Allahu Akbar, saya hadir, saya hadir, saya hadir. Ya gitu. Jadi undangan kita sebenarnya, undangan ke Mekah Madinah ini sudah mulai zaman Nabi Ibrahim. Sudah mulai zaman Nabi Ibrahim undangan. Cuma kamu mau datangnya lewat apa? Mau lunut atau mau datang sendiri atau mau rombongan, itu kan masing-masing kita sendiri. Oh, Jamil jadi dubes nanti. Oh gitu. Jatahnya BKB kayaknya. Kita datangnya mau pakai apa? Itu numpang ya iso. Dan nekani undangan itu kan bebas, Mil. Mobil sendiri bisa, numpang rombongan bisa, apa mau ngapa bisa. Wah saya kamu bareng, bisa. Mau yang biaya juga bisa, mau yang gratis juga bisa, yang penting sampai gitu kan. Orang nekani undangan kayak gitu. Gitu. Jadi anggapan banyak orang yang mana ketika ditanya, loh kamu ada uang kok belum haji? Wah, belum dapat panggilan, gitu kan jawabannya. Loh kok belum dapat panggilan? Padahal panggilan sudah mulai Nabi Ibrahim. Panggilannya mulai Nabi Ibrahim. Sampai kan menang kita Nabi Ibrahim deh. Gak ada yang Nabi Ibrahim sana. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh ini kisaran 400 sampai 500 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu 300 tahun. Ya, Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ini lebih lama lagi. Itu kira 806 sampai 800 tahun. Lama itu. Yes, itu kayak gitu. Jadi makanya haji itu bagaimana kita sampai Mekah lah, kita berupaya bagaimana bisa absen tadi itu. Makanya harus diupayakan betul. Harus bagaimana caranya awal dewi kita ini bisa sampai sana dengan berbagai cara harus kita tempuh. Toh kalau toh tidak mampu sampai disuruh untuk jual lahan, jual rumah, jual ini. Karena dalam rangka menguatkan keimanan keislaman kita. Jadi Islam kita, iman kita ini harus bisa kuat, karena tidak hanya sekedar dilakukan tapi juga dibiayai. Lah ngono to lah harus dibiayai, iman Islam harus dibiayai. Wes ono dikek wallahu a'lam bishawab.